3 pelapor dari 4 korban tragedi Kanjuruhan membuat laporan ke Polres Malang Senin siang, tanggal 14 November tahun 2022. Namun, proses pelaporan akan dilanjutkan keesokan harinya. Pelapor didampingi oleh Sekretariat Bersama, Sekber, Aremania dan Ketua Tim Advokasi Bantuan Hukum Aremania menggugat Joko Tricahyana. Tak hanya itu, tampak Anto Baret juga turut mendampingi pelaporan yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pertama kali, keluarga korban yang didampingi kuasa hukum menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, yang disambut oleh Wakapolres Malang Rizky Triputra. Usai dari SPKT, pada pukul 11.45 mereka menuju ke Satreskrim untuk melakukan pelaporan. Selama di Satreskrim, pelaporan berlangsung sekitar 3 jam, dan mereka baru keluar dari ruangan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Joko Tricahyana mengatakan jika laporan yang dilakukan saat ini belum tuntas, mereka akan kembali ke Satreskrim besok Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Laporan kami diterima oleh pihak kepolisian, hari ini prosesnya belum selesai, besok akan dilanjutkan kembali, ujarnya. Menurutnya, proses pelaporan masih dilanjutkan esok hari karena beberapa administrasi belum lengkap. Hari ini hanya membahas surat kematian, dan sebagian kelengkapan dokumen akan dibawa besok, ungkapnya. Ya Pak Joko. Terima kasih. Kami yang pertama-tama oleh pihak kepolisian telah diterima dengan baik. Intinya kami dilayani dengan baik. Tentunya hari ini masih dalam proses belum selesai. Besok akan dilanjutkan kembali. Sehingga kita hari ini melaporkan kuasa dari 4 korban. 4 korban yang kita laporkan di Polres di Malang ini. Jadi besok lanjutan dari proses ini. Tapi pada dasarnya diterima Pak ya laporan pertama. Ya, ini kan masih dalam proses tentunya harapan kami pun diterima, kan seperti itu, harapan kami diterima karena ini masih proses berjalan dan kita sepakati besok untuk dilanjutkan, ya kita ikuti mekanisme itu. Jadi, pasalnya 340, 338. Siapa saja Pak yang Itu dilaporkan? sama. Jadi pihak-pihaknya ya termasuk di pihak dari Polda, Kapolres yang pada saat itu menjabat, terus sama tentunya adalah harapan kami adalah yang paling pokok itu adalah pihak-pihak yang melakukan penembakan di Stadion Kanjuruhan itu, yang menembakkan gas air mata itu dapat diadili sebagaimana mestinya. Poinnya di sana. Soalnya nanti mengembang kemudian harus pihak-pihak siapa yang terlibat dalam persoalan ini, tentunya kita juga masukkan pasal 55, 56. Jadi pasal 55, 56 itu adalah terkait dengan siapa saja yang turut serta dalam istilahnya berkontribusi sehingga persoalan ini terjadi menimbulkan korban 135 orang. Saya rasa itu yang poin yang paling pokok, hingga mudah-mudahan besok kita juga lancar, dan mohon doanya, harapan kami keadilan terutama bagi keluarga korban yang mau melapor ini mendapatkan keadilan yang semestinya. Pak, ini dilanjut besok, apakah ada sesuatu yang harus dilengkapi atau seperti apa? Besok ada berapa dokumen yang mungkin juga akan kita bawa. Kalau hari ini dokumennya apa saja Pak yang dibawa? Kita tadi surat kematian atau apa itu semua sudah lengkap. Ya, jadi tentunya lebih ke administratif lah. Jadi besok, sehingga harapan kami besok pun sudah tidak terlalu lama. Gitu ya. Karena kita bawa 3 pelapor ini juga makan waktu yang panjang. Pak, pelapor ini keluarga korban atau korban yang memang berada di stadion waktu itu? Keluarga korban. Jadi ada dari yang suami dari korban, kakak kandung dari korban, dan anak sekaligus kakak dari korban. Jadi ada 4 korban yang kita coba ajukan pelaporan. Tidak menutup kemungkinan ada korban-korban atau pelapor-pelapor baru Pak? Ya, ini kalaupun memang nanti ke depan ada masyarakat yang berkeinginan itu menjadi hak mereka. Kami kemungkinan itu juga saya yakin karena di sekber ini kan banyak posko-posko. Sehingga saya yakin di posko-posko itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap selaku penerima kuasa. Ya tentunya masalah upaya hukum yang dilakukan ya saya yakin mereka juga akan paham itu. Jadi kemungkinan ada pihak-pihak lain yang tidak menutup kemungkinan itu. Gitu.
karena kita hanya bagian dari sekber yang dalam konteks di kuasa hukum di Aremania menggugat, ini kita coba ajukan. Kita pun sebetulnya masih ada korban-korban lain masih ada. Gitu, karena kita yang siap, yang data yang valid, dan kebetulan dari pelapor itu ada waktunya sekarang, kita sesuaikan itu. Karena kemarin kita mau lapor menunggu 40 hari dari pihak pelapor mintanya seperti itu, ya kita ikut. Pada prinsipnya kita lakukan upaya hukum ini dengan profesional. Seperti itu saja. Oke, terima kasih. Jelaskan tadi ini dari Pak Lurah yang tadinya sudah melapor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.